Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan teknik handwriting ya. Handwriting ini gunanya untuk memberi arahan ya berupa panah, kotak, lingkaran atau lainnya agar media pembelajaran yang kita buat itu bisa lebih jelas dilihat oleh orang lain. Handwriting ini ada di menu layer seperti ini ya. Ini di sebelah bawah ini ada handwriting atau tulisan tangan. Nah, contoh misalnya saya sedang menjelaskan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Contoh ya, ini saya sedang menjelaskan ini. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang pertama yaitu nasi. Nah, ketika kita menyebut nasi, kita ingin menunjuk tulisan nasi. Caranya kita pilih layer, kemudian handwriting. Di sini ada pilihan, ada panah, kotak, ya, tanda silang, lingkaran, dan lain sebagainya. Misalnya saya ingin menggunakan tanda panah, saya pilih yang ini. Itu. Kemudian di bawah di sini ada handwriting. Sebelum kita klik, kita harus menunjuk, kita tarik saja ke sini garis. Nah, nanti akan ada tanda panah seperti itu, handwriting gitu. Kemudian setelah dipilih, kita klik handwritingnya. Kalau ingin dipindah, tinggal ditarik, diklik, ditarik kemana gitu. Misalnya saya mau pindahin ke sini ya, menunjuk nasi. Kemudian di sini di atas sebelah kanan ini ada 3, ini sama dengan in animation ya. Animasi masuk, ini overall, kemudian ini outnya, keluarnya. Kalau saya ingin memberi efek animasi masuknya di sini, saya milih misalnya draw by stroke. Nanti bentuk panahnya seperti itu, atau in order, hampir sama ini in order. Ada lagi fade ya, macam-macam pop yang sudah kita pelajari. Saya biasanya menggunakan draw by stroke atau in order. Saya pilih by draw by stroke, kemudian di bawahnya ada kecepatan ya, makin ke kiri makin cepat ya, kalau ke kanan makin lama begitu ya. Saya biasanya menggunakan antara 0,5 dengan 1 gitu, kemudian centang. Nanti hasilnya kalau kita play akan muncul seperti itu. Lamanya durasinya tergantung handwriting sini, yang bawah sini mau berapa lama gitu. Kemudian misalnya saya ingin memberi selanjutnya ya, di detik ke sini saya mau memberi tanda pada lauk pauk dengan cara memberi kotak. Caranya layer, handwriting, kemudian saya pilih sini kotak, kemudian saya bikin kotak. Hati-hati bikin kotaknya pelan-pelan gitu, gini, seperti itu ya. Kalau misalnya salah, ingin dihapus, kita klik sebelah kiri ini ada tanda undo ya. Nah, ini berarti nggak jadi, kita bikin lagi. Misalnya kita bikin kotak kegedean begini, salah, kita undo, kemudian kita bikin lagi sebesar ini ya, itu. Kemudian diklik di luar sini untuk merubahnya, memindahkannya, klik kotaknya, kemudian diatur gitu. Kemudian kita kasih animasi, in animationnya sama lagi, by stroke lagi. Nah, seperti itu. Ini diatur kecepatan dan lambatnya ya gitu. Kemudian centang, nanti hasilnya misalnya ya, saya menjelaskan gitu. Anak-anak, kita akan menjelaskan misalnya masalah nasi. Ini nasi anak-anak gitu misalnya ya. Ini tunjuk. Kemudian kedua kita memakan lauk pauk. Nah, seperti itu. Jadi ada tanda kotak seperti itu dan lain sebagainya. Itu penggunaan handwriting ya. Jadi adanya di kotak layar sini. Kemudian handwriting. Kemudian kalau kita mau memberi suara ya, ini saya besarin dulu, dipanjangin. Kalau kita ingin memberi efek suara, caranya ini di bawah ada voice. Voice ini untuk merekam suara secara live, secara langsung. Kalau audio itu kan kita mengambil suara dari file ya, suara musik atau suara efek animasi. Kalau suara ini langsung kita rekam gitu. Contoh misalnya saya klik voice, kemudian kita ngomong di sini, nanti akan muncul suara kita. Stop. Nah, berarti di sini di bawah sini warna ungu ini rekaman hasil suara kita. Kemudian kita ngomong di sini, nanti akan muncul suara kita. Stop. Nah, seperti itu ya. Itu voice. Jadi ini bisa digunakan untuk memberi efek suara secara live. Kemudian suara ini bisa kita rubah ya. Kita rubah bentuk suaranya dengan cara kita klik ininya,
suaranya ini, kemudian di sini ada voice changer atau rubah suara. Kita klik yang ini, kemudian ada suara ini. Kemudian kita ngomong di sini nanti akan muncul suara kita. Nah, itu ada lagi suara alien. Kemudian kita ngomong di sini nanti akan muncul suara kita. Ada lagi suara ini. Kemudian kita ngomong di sini nanti akan muncul suara kita. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu pilih suaranya, misalnya suara kid ya, anak kecil. Kemudian kita ngomong di sini nanti akan muncul suara kita. Ya, seperti itu. Nah, ini efek-efek suara ini yang di voice changer bisa digunakan untuk misalnya kita ngobrol dengan boneka gitu ya. Jadi biar variasi suaranya tidak sama dengan suara kita. Demikian Ibu, materi untuk handwriting dan voice bisa Ibu praktekkan nantinya. Terima kasih.